Lakukan dengan perjanjian gelap. Darah sebagai saksi dan nyawa sebagai jaminan. Banyak yang datang ke tempat ini dengan niat balas dendam. Mereka berjanji, tapi mengingkari. Niat mereka lebih kotor dari perjanjian. Dan ketika korban dilindungi, kami tidak boleh menyentuhnya. Maka malam ini bukan sekedar gelap yang menyelimuti langkah saya. Ada sesuatu yang lebih pekat dari malam. Lebih dingin dari angin. Dan lebih berbahaya dari rasa takut itu sendiri. Di balik sunyinya malam, di tempat-tempat yang jarang tersentuh doa, tersimpan sebuah ilmu terlarang. Ilmu yang diciptakan bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menghancurkan. Santet, sebuah ilmu hitam yang sejak dahulu dipercaya mampu mengirimkan penyakit, kesialan, penderitaan, bahkan kematian. Tanpa perlu menyentuh korbannya secara fisik. Namun penelusuran malam ini bukan tentang korban sedulur. Bukan pula tentang yang jatuh tersungkur oleh kiriman gaib. Malam ini kita akan membuka tabir tentang santet yang paling mematikan. Ilmu hitam yang tidak berhenti di sasaran, tetapi justru kembali menghantam ke pengirimnya sendiri. Sebuah hukum yang tak tertulis di alam gaib, bahwa tidak semua niat jahat bisa berjalan satu arah. Ada saatnya energi gelap itu tersesat, dipantulkan oleh benteng doa, atau ditolak oleh kehendak yang maha kuasa. Dan ketika itu terjadi, pengiriman yang menanggung akibatnya yang paling mengerikan. Banyak kisah menyebutkan pelaku santet yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab medis. Tubuhnya membusuk dari dalam. Mimpi dikejar makhluk hitam setiap malam. Dan hingga akhirnya meninggal dalam keadaan penuh siksaan. Ada pula yang mengaku melihat bayangannya sendiri, menunggu di sudut kamar, seolah kematian itu sudah lebih dulu datang menjemput. Malam ini saya berada di sebuah lokasi yang dipercaya sebagai titik awal pengiriman
santet mematikan. Tempat di mana ritual dilakukan dengan perjanjian gelap. Darah sebagai saksi dan nyawa sebagai jaminan. Banyak yang datang ke tempat ini dengan niat balas dendam. Sedikit yang pulang dengan selamat. Dan hampir tak ada yang benar-benar terbebas dari akibatnya, sedulur. Penelusuran ini bukan untuk menantang makhluk yang tak kasat mata. Bukan pula untuk membuktikan keberanian saya, sedulur. Ini adalah upaya membuka peringatan bahwa setiap niat jahat akan selalu menemukan jalan pulang. Saya mengingatkan, apa yang akan kami rekam malam ini mungkin akan terasa berat bagi sebagian orang, sedulur. Getaran yang tertinggal di lokasi ini tidak semuanya bersifat netral, sedulur. Maka sebelum melangkah lebih jauh, saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui, agar setiap langkah saya dijaga, setiap ucapan saya dibentengi, dan setiap niat yang saya diluruskan. Jika ilmu hitam adalah senjata, maka doa adalah benteng yang paling kuat, sedulur. Tetaplah bersama saya di channel Apri PM. Saksikan penelusuran ini dengan hati yang bersih. Dan jadikan kisah malam hari ini sebagai pengingat, sedulur, bahwa kejahatan yang dikirimkan suatu saat akan kembali kepada pemiliknya sendiri. Santet paling mematikan, ilmu hitam yang kembali ke pengirimnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sudah berada di sebuah lokasi yang menurut banyak kesaksian warga sekitar bukan tempat sembarangan. Disinilah, menurut cerita turun-menurun, ritual santet tingkat tinggi pernah dilakukan. Bukan santet biasa, melainkan santet yang memerlukan tumbal, perjanjian, dan niat penuh kebencian. Namun, yang membuat di lokasi ini berbeda, banyak pelaku santet justru tidak selamat setelah melakukan ritual di tempat ini, sedulur. Beberapa jatuh sakit misterius, beberapa mengalami gangguan jiwa, dan ada pula yang meninggal dalam keadaan tragis. Warga percaya ini adalah tempat di mana ilmu hitam sering berbalik arah. Perhatikan, sedulur, di sekitar kita. Pepohonan di sini tumbuh tidak wajar. Di setiap pohon ini itu memiliki dua cabang, dua, dan di sana pun dua. Daunnya gelap,
Daunnya gelap, sedulur. Batangnya retak. Dan tanahnya terasa dingin. Meski malam hari ini tidak hujan. Astagfirullahaladzim. Beberapa alat ritual masih tersisa. Masih tersisa, teman-teman. Batu sesaji, bekas lilin. Ikan sedulur. Pohon di sini benar-benar tumbuh tidak normal, sedulur. Banyak lubang-lubang seperti habis dicakar oleh sesuatu. Tengahnya bolong. Allah Akbar. Oke. Dan aroma. Ada aroma yang sulit dijelaskan di lokasi ini. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan tekanan di dada, sedulur. Bukan rasa takut, tetapi seperti ada yang menahan langkah saya. Dalam dunia gaib, tempat seperti ini biasanya sebagai simbol energi. Tempat di mana lihat manusia ditimbang oleh alam. Oke, sedulur. Seperti biasa, kita akan mencari informasi di lokasi ini ataupun tempat ini itu lewat makhluk. Dan mudah-mudahan untuk malam hari ini ada makhluk yang berkenan muncul hadir di depan kita semua, sedulur. Ya, jangan lupa yang sudah menyaksikan video ini, bantu dulu like-nya, bantu share, bantu komen, sedulur. Astagfirullahaladzim. Jadi kita mencari tahu informasi tentang dari mana ilmu yang kembali ke pemiliknya itu lewat sosok, sedulur. Ya, karena warga di sekitaran sini itu tidak berani untuk mengungkapkan bahwasanya ilmu seperti itu pantang untuk diceritakan konon katanya. Maka dari itu saya akan mencoba, sedulur, berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk yang ada di sekitaran sini, sedulur. Astagfirullahaladzim. Jika memang ada di tempat ini masih tersisa energi dari ritual santet, atau ada makhluk yang terikat oleh perjanjian lama, saya datang tidak untuk menantang. Saya hanya ingin mengetahui kebenaran. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buka komunikasi ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang santet yang kembali ke pengirimnya? Saya hanya ingin tahu
Mengapa santet itu berbalik arah? Mengapa pengirimnya justru menjadi korban? Karena mereka berjanji, tapi mengingkari. Niat mereka lebih kotor dari perjanjian. Dan ketika korban dilindungi, kami tidak boleh menyentuhnya. Maka jalan pulang menjadi jalan kematian. Jadi benar, santet tidak selalu sampai pada sasaran. Tidak. Jika korban berserah, jika doa lebih kuat dari dendam, energi itu mencari wadah dan pengirim adalah wadah paling lemah. Apakah pernah ada pengirim yang benar-benar mati karena santetnya sendiri? Banyak. Tubuhnya rusak perlahan. Kulitnya membusuk tanpa luka. Jiwanya kami tarik setiap malam sampai tubuhnya menyerah. Tapi bukan kami yang membunuh, melainkan niatnya sendiri. Saya merasakan energi semakin menekan. Ini tanda bahwa lokasi ini tidak ingin dibuka terlalu lama, sedulur. Saya tidak akan melanjutkan. Jika ini membahayakan. Jika ada masih pesan terakhir, sampaikanlah sekarang. Peringatkan mereka yang bermain santet.
Bisa kalian saksikan sendiri sedulur bahwa ilmu hitam itu tidak selamanya menang. Bahkan terkadang ilmu hitam itu malah berbalik kepada dirinya sendiri. Apalagi ilmu itu ditunjukkan kepada orang yang tidak bersalah, sedulur. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita saksikan malam ini semoga menjadi peringatan keras, sedulur, bahwa ilmu hitam bukan jalan keluar dari sakit hati dan dendam. Santet mungkin terlihat kuat, tetapi doa lebih tajam dari apapun. Dan kezaliman tidak pernah dibiarkan tanpa balasan. Oke, kami menutup penelusuran ini dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala energi negatif yang tertinggal tidak mengikuti kita dan tidak mengganggu siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa kejahatan yang dikirim akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Astagfirullahaladzim. Oke, sedulur, kita keluar dari tempat ini dulu. Jadi apa yang telah kita saksikan, sedulur, saya mencari informasi itu melewati makhluk-makhluk yang ada di sekitaran sini. Saya mencari informasi tentang ilmu hitam ini tidak melalui warga sekitar. Karena begitu saya menanyakan ilmu sesat yang kembali kepada pemiliknya, kepada warga sekitar, mereka seperti ketakutan, sedulur. Mungkin itu sudah menjadi pantangan. Jadi saya memutuskan tidak menekan lagi warga itu. Biarkanlah saya mencari informasinya sedetail-detailnya melalui makhluk yang ada di sekitaran sini, sedulur. Astagfirullah. Allah Akbar. Tentunya jika orang yang dikirimi santet itu benar-benar tidak bersalah, apalagi rajin beribadah, taat menjalankan perintah Tuhan, menjauhi semua larangan Tuhan, pasti akan terhindar dari ilmu-ilmu seperti itu ataupun ilmu hitam, sedulur. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan kita. Jangan berbuat jahat, sedulur. Hapuslah dendam itu. Jika kalian merasa tersakiti, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melampiaskan lewat
ilmu-ilmu seperti itu. Itu saja sedulur untuk penelusuran malam hari ini. Mudah-mudahan ada sisi positifnya ya. Dan jika kalau ada sisi negatif, buanglah sedulur. Saya Apri PM dan sampai jumpa lagi di penelusuran berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu buat sedulur-sedulur Apri PM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.